Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita ada dua acara peringatan. Satu peringatan Hijriah, hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah peringatan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Nah, yang satu agama, yang satu bangsa dan negara, yang kebetulan jatuh di peringatan bulan yang sama-sama ada di bulan Agustus. Nah, lantas apa yang sedang kita mau renungkan? Kita ini sedang mau merenungkan apa dengan melakukan peringatan dua ini? Karena kita ini paling suka bikin peringatan. Ya, kita inilah bangsa yang paling suka bikin peringatan. Dan peringatan itu nggak ada yang kecil kalau di Indonesia. Semua peringatan itu pasti melibatkan banyak orang. Antara manusia dan makanan itu selalu terlibat. Sama kayak begini, setiap peringatan pasti orang ngumpul dan di situ pasti ada pengajian dan sholawatan. Terus ada orang jualan kayak gitu. Orang paling suka bikin peringatan itu kalau tak hitung, kebetulan saya ini juga suka jalan-jalan keluar, paling banyak itu orang Indonesia. Jadi kalau sudah bilang peringatan itu paling banyak orang Indonesia dan merata. Hebatnya di sini merata. Kemerdekaan itu tidak hanya dilakukan oleh Jakarta, tapi sampai tingkat pedukuhan itu ada, itu contoh peringatan keagamaan itu juga paling banyak di Indonesia, dan kita nggak akan ada habisnya dalam 1 tahun, itu nggak ada habisnya. Barusan kemarin peringatan apa Hijriah ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Hijriah itu dari pagi, sore, siang, malam di semua kampung ada. Dan itu tidak ditemukan di negara Islam yang lain. Cari aja di negara Islam yang lain kalau ada. Malaysia jam segini sudah nggak boleh pengajian, jam 10 sudah harus tutup. Jadi Malaysia yang dikenal dengan punya kekuatan Islam Hadori itu jam 10 malam udah harus stop. Padahal 10 malamnya Malaysia itu jam 9-nya Indonesia. Artinya kalau fair sana berarti jam 8 sudah tidak boleh ada pengajian. Ini serem dah itu. Mana? Nggak ada. Afghanistan begitu ada maulid di hotel, hotelnya dibom. Sesama orang Islam dikatakan bahwa itu sesat. Jadi, nah sementara di sini nih 24 jam saya aja kalau misalnya tak turuti itu, kalau Muharram ini sehari bisa 12 kali tak turuti. Artinya juga 12 tempat. Nanti belum selesai Muharram, karena pasti molor paling ini bulan Sofar itu biasanya masih ada terusannya Muharram yang belum tuntas. Terusannya Muharram yang belum selesai. Nanti terus ada bubur sapar, biasanya itu ada buburan.
Itu belum selesai nanti maulid. Maulid ini dari tingkat istana sampai RT bikin peringatan maulid. Dan molor juga nanti sampai pada maulid. Disusul peringatan Khalsi Abdul Qadir Al-Jilani. Dan kegiatannya sama, selawatan. Nah kalau sudah selawatan ya ini pasti terjadi pasar malam ada lagi. Pasar malam pengajian. Nah nanti itu sampai itu diantara itu kesusul Rojabiyah, peringatan Isra Mi'raj. Sama dari tingkat istana sampai tingkat kampung. Dan itu jangan sampai cari di negara yang lain. Di negara Arab nggak ada, apalagi Saudi. Orang kumpul 15 orang bakas sensitif negara langsung di garuk Recep. Nah nanti itu belum selesai Syakban peringatan biasanya khaflah pondok, terus bersih desa, sedekah bumi. Waktu tidak ada habisnya, ruahan, tilik kuburan. Nanti Ramadan nuzulul Quran itu nanti terus habis itu halal. Jadi negeri paling banyak orang kumpul untuk bikin peringatan itu ada di Indonesia. Dan itu artinya lebaran. Setiap pengajian gini itu lebarannya orang jual tahu, orang jual bakso, sama. Kalau lu sama ini muter terus ini. Jadi orang-orang ini ngumpul selalu di pengajiannya santri. Walaupun kadang isaknya bolong. Ini ada terus ini. Jadi ini sesuatu yang paling unik dan adanya ada di Indonesia. Dan kadang ada persekawanan yang nggak nyambung antara kehidupan ekonomi masyarakat dengan peringatannya. Contoh ini pengajian ini ya, peringatan Muharram. Di sana itu ada yang jual kuda-kudaan, apa hubungannya apa? Dengan itu kita juga nggak ketemu. Apalagi kalau udah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa hubungannya antara puasa, kolak sama mercon? Nah itu sampai cari di negara yang lain itu nggak ketemu. Tetapi paling sederhana yang bisa kita rasakan adalah nuansa beragama di dunia ini, terutama agama Islam. Yang paling riang gembira itu Islamnya orang Indonesia. Paling riang gembira, paling seru. Itu nggak ada di tempat lain, dan itu ada di Indonesia. Islamnya orang Suriah sekarang ini lagi pusing-pusingnya karena reruntuhannya sisa-sisa perang dengan ISIS, sisa-sisa antara pemberontakannya orang Suriah terhadap Bashar al-Assad atas nama mendirikan khilafah. Itu sekarang menyingkirkan puing-puingnya sebelum selesai. Bangunan yang runtuh, tulang belulang di bawah tiang, dan sampai sekarang orang masih takut ke masjid, orang masih takut. Karena apa? Syekh Ramadan Al-Buti, ulamanya Suriah, dibom ketika sholat, dan pelakunya bukan orang kafir, juga bukan Amerika, tapi orang Suriah sendiri. Loh, ojo kaget sampean. Libya dari negara yang paling makmur, bahkan menyumbang pembangunan masjid di Indonesia kurun waktu hampir puluhan tahun. Sekarang ini Masya Allah, kehidupannya suram, tidak ada jaminan sosial, pencurian di mana-mana.
Itu negara-negara Islam. Di Mesir sampai sekarang menyelesaikan konflik Ikhwanul Muslimin dengan masyarakat Mesir itu sampai sekarang belum selesai. Di Filistin sampai sekarang orang Filistin merukunkan pasukan kemerdekaan aja belum selesai sampai sekarang. Nah, Taliban ini malah lebih serem lagi, ribut aja setiap hari tembak-tembakan hanya karena persoalan urusan siapa yang berjenggot sunnah dan tidak. Nah ini harus kita jadikan pelajaran. Jadi jangan sembrono. Melihat situasi ini kita harus sadar bahwa semua orang sedang membayangkan menjadi Muslim Indonesia. Riang gembira, musola terbanyak, masjid terbanyak, orang hafal Quran terbanyak, bahkan antrian haji terpanjang ada di Indonesia. Orang sedang membayangkan di Indonesia ini ada apa. Dan ketika semua negara itu nggak selamat karena Arab Spring, Suriah ketika bakas khilafah nggak selamat, hancur bangsanya. Libya bakas khilafah, hancur bangsanya. Iran, Irak bakas Syiah Sunni, remuk bangsanya. Di sini hampir saja kemarin, terutama ketika pilpres, hampir saja. Tapi alhamdulillah selamat. Karena kemarin sudah ada yang mengatakan bahwa pilpres itu perang badar. Perang badar apanya? Dua-duanya Muslim. Itu pesta demokrasi kelanjutannya pilkades. Kok tiba-tiba perang badar? Pilpres itu terusannya pilkades. Di tingkat desa, di tingkat kabupaten pilgub, di tingkat provinsi pilgub, tingkat negara pilpres. Itu pesta demokrasi. Orang senang-senang dalam demokrasi. Ada dangdutnya, ada duitnya. Nah itu demokrasi. Di Indonesia besuki mau beo kalau kami orang Jawa. Namanya aja yang beda. Kalau diterima orang biasa uang bensin, kalau diterima bangunan namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyarah. ini dicatat ya, dicatat. Kita coba berkaca bahwa kaum muslimin yang paling bahagia itu kaum muslimin di Indonesia. Nggak ada kaum muslimin paling bahagia selain kaum muslimin di Indonesia. Makanya karena kebahagiaannya bisa menyelenggarakan peringatan apapun dengan riang gembira dan semua terlibat. Nggak ada yang nanya, bakul bakso kamu Islam apa nggak, kau jualan di acara kaum muslimin? Nggak ada yang bertanya. Bahkan sampai nggak pernah menyeleksi di antara yang hadir ini ada copetnya apa enggak. Riang gembira. Makanya sampai berbahagialah punya corak Islam yang riang gembira. Itu riang gembiranya luar biasa ini. Coba apalagi kalau udah bawa bendera itu, wow, Selalindonyo. Kalau sudah gini itu nggak mesti yang berkibar itu bendera sholawat. Kadang bendera SH, yo gini. Kadang bendera Pagar Nusa, kadang bendera slang. Iwan Fals, bendera sepak bola. Mungkin juga kadang bendera Coca-Cola. Ini Indonesia. Saya ini pengembara di beberapa negara Islam. Gak ada Islam riang gembira kayak orang Indo. Makanya grafik kaum muslimin ini semakin naik. Gitu. Makanya saya kadang
Kalau ada yang mundur gitu ya, yang tiba-tiba ini salah, itu biasanya orang-orang yang ketinggalan dan nggak bisa mengikuti. Wong carry. Nah, ini kurang apa? Nah, kira-kira ini siapa yang memulai? Siapa yang memulai? Kok tiba-tiba di sini menghasilkan Islam yang riang gembira seperti ini? Sing mulai sopo? Wong Islam itu bukan dari Indonesia. Wong di saat Nabi menyebarkan agama Islam di Makkah sana, di sini adalah puncak kerajaan Hindu, puncak kerajaan Buddha. Mulai dari kerajaan Sriwijaya, mulai dari kerajaan Majapahit, kerajaan Singasari, bahkan candi terbesar di dunia ada di Indonesia. Di sini ada Muara Takus, gedenya kayak apa? Di Jawa ada Borobudur, ada Prambanan. Di sana lagi menyebarkan Islam. Di Jawa ada kerajaan Mataram. Jadi basicnya ini bukan Islam, punya agama yang berbeda. Sebegitu juga ketika Nabi menyebarkan Islam di Makkah, hampir semua bangsa punya peradaban. Eropa punya peradaban, Afrika punya peradaban, bahkan Cina punya peradaban. Dan semua tidak ada yang lepas dari jangkauan dakwahnya Rasul. Yang ke Eropa bahkan dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Kurang apa Panglima Perang mimpin dakwah ke Eropa? Habis, hilang. Ya, ada yang dakwah ke Afrika, habis juga hilang di Afrika, nggak berkembang. Bahkan ke Cina langsung dipimpin oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi di Cina juga nggak berkembang. Tapi yang kesini yang digambarkan, dikembangkan oleh para wali itu seperti sekarang, dan nggak bisa kita pungkiri. Ini fakta bahwa Islam itu setelah zaman Rasul itu bergerak ke semua negara. Bukannya Islam itu nggak bergerak ke Eropa, bergerak ke Afrika, bergerak ke Asia yang lain, bergerak. Tapi hasilnya hari ini terbukti kaum muslimin terbesar, terkuat ada di Indonesia. Ini kan sesuatu, makanya jangan minder jadi orang Islam Indonesia. Sekarang ini kita dibikin minder sama orang-orang. Ini bid'ah, nanti dulu. Ya, ini kenyataan. Jadi bukannya jangan sampai pikir terus Islam itu cuma bergerak ke Indonesia, bergerak ke semua negara. Utusan Rasul ke mana? Ke Romawi. Bahkan utusan Rasul ke Romawi. Romawi Itali agamanya Nasrani. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina. Cina sampai sekarang kaum muslimnya bisa dihitung. Ya. Ke Afrika, sahabat-sahabat rombongannya sahabat Salman ke Afrika. Afrika juga begitu aja perkembangannya. Nah, orang kalau nggak ini orang menutup mata. Jadi seolah-olah kemudian yang datang ke sini ini adalah Islam apa ya? Islam nggak serius katanya. Ada yang mengatakan Islam yang datang ke Indonesia itu Islam yang nggak serius. Islam yang penuh dengan bid'ah, Islam yang penuh masuk ke zaman jahiliyah. Ini ayo kita pikir pelan-pelan. Saya ngajak diskusi yang agak sedikit berbeda. Nanti kita bahas belakang yang lebih mudah. Misalnya ini kita berbicara bangsa dan agama. Gitu. Ada yang mengatakan Islam datang ke Indonesia saat Indonesia di zaman jahiliyah, Nusantara ada di zaman kegelapan. Kegelapan apanya? Tahun 800, tahun 700
Palembang menjadi pusat peradaban terbesar di Asia. Universitas Nalanda ada di Palembang. Tahun 700 di Jawa tengah sana ada kerajaan Mataram, mampu membangun candi dengan arsitektur paling genuine di sistem pembangunan candi, namanya Borobudur. Tahun 500-an orang Sulawesi sudah punya prosa terpanjang dunia dengan judul Lagaligo. Machu Picchu di Peru abad sebelum Masehi punya kubur-kubur dan tempat ibadah. Indonesia juga punya sarkofagus dan menhir yang ada di NTT. Mananya bangsa yang terbelakang? Bahkan satu-satunya bangsa yang mampu menaklukkan Mongolia, padahal Mongolia ini penakluk Arab, penakluk Eropa, penakluk Cina. Satu-satunya bangsa waktu itu yang berani mengalahkan Mongolia, berperang habis-habisan adalah bangsa Nusantara, dan Mongolia kalah di Selat Malaka. Saya ingin kadang ini harus dicek gitu loh. Isi kepala kita ini mesti dicek ulang, di-upgrade, biar kemudian tidak selalu memandang bangsa ini jelek. Apa yang dimiliki oleh bangsa lain kita memilikinya. Dongeng kita punya, gitulah. Orang kuatnya Eropa namanya Samson, orang kuatnya Arab namanya Sam'on, orang kuatnya Nusantara banyak. Di Sumatera ada Sipahit Lidah, di Jawa ada Bantung Bondowoso, di mana Kalimantan ada Lambung Mangkurat. Orang kuat semua. Orang Eropa punya kisah cinta, Romeo Juliet. Orang Cina sampai Ingtai, orang Arab Kais dan Laila. Di Indonesia punya banyak sekali kisah cinta. Ada Putri Junjung Bui, ada Andi-Andi Lumut, lengkap. Kalau di sana ada cerita ibu tiri yang kejam dalam kisah Cinderella, di sini juga punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada binatang bisa ngomong namanya kura-kura ninja, di sini juga ada kancil nyolong timun. Apa bedanya? Semua bangsa punya. Tolong pahami. Jadi kenapa Islam di Indonesia kok begitu kuat? Bahasa paling sederhana adalah karena peradaban yang kuat harus didatangi oleh orang-orang yang berperadaban tinggi. Jadi yang masuk ke sini ini bukan orang sembarangan. Bernegosiasi budaya. Contoh aja ini sekarang kita paling gampang lah, paling gampang dan paling sederhana, dan kita bisa nalar dengan nalar sederhana. Orang itu kalau lagi nyantai pasti keluarlah nyanyian dan bunyi-bunyian. Apakah bernyanyi, apakah bersenandung. Nah, ketika orang bersenandung itu pasti temannya adalah alat musik. Orang Arab bersenandung, alat musiknya terbang gitu ya. Itu terbuat dari kayu, potong, kroai, tempeli kulit. Sederhana, nggak ribet. Orang Eropa gitar, kayu, ditekuk gitu aja, terus kemudian dikasih tiang, terus kasih tali dipelintir, dung gitu. Sederhana, kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik dari logam namanya gamelan. Artinya kalau bangsa manusia punya alat musik dari logam, hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam.